Ada soalnya ada yang putih, ada yang hitam. Waspadai, hati-hati. Satu mobil aja.
Yang yang kemungkinan akan dibahas adalah juga terkait dengan pertahanan, hukum maupun juga keamanan, ya ini juga menjadi tindak lanjut dari perbincangan antar kedua negara. Jadi itu yang kemudian kita akan lihat dan juga kita nantikan, Cindy dan juga saudara, apakah ada nota kesepahaman baru yang kemudian ditandatangani atau justru melahirkan satu kerjasama baru yang kemudian nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga oleh Raja Abdullah II bin Al-Hussein usai dari pertemuan keduanya. Cindy. Triksi, untuk rute yang akan dilalui oleh Raja Jordania dan Presiden Prabowo Subianto menuju Istana Merdeka dan dilakukan pengamanan ketat, Anda sudah dapat informasi soal itu? Presiden Prabowo Subianto menjemput langsung Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein di Lanut Halim Perdana Kusuma. Saat ini keduanya dikawal dengan pasukan ketat sedang menuju ke Istana Merdeka Jakarta untuk melakukan pertemuan bilateral, tete-a-tete, dan makan malam bersama. Kalau merujuk kepada perjanjian terakhir yang sempat ditandatangani atau disaksikan oleh keduanya di Jordania pada April lalu, yang pertama ada persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Jordania terkait bidang pertahanan. Kemudian ada juga soal memorandum saling pengertian antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertanian Kerajaan Jordania. Ada juga di bidang keagamaan dan juga pendidikan, serta di bidang pertahanan atau keamanan, di bidang Kementerian Agama dan juga di bidang pangan. Tidak menutup kemungkinan ini juga akan di follow up kembali, ataukah nantinya dinanti apakah akan ada perjanjian dari sektor baru. Pun juga rute yang dilalui oleh Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II bin Al-Hussein sudah dilakukan rekayasa lalu lintas, pengamanan dilakukan secara ketat sebagai protokol menyambut tamu negara. Mbak Dina, kalau terakhir Presiden Prabowo kan bertemu dengan salah satu yang terakhir bertemu dengan Raja Jordania itu April lalu. Di situ ada beberapa kerjasama yang dijalin. Apakah mungkin hari ini ada kerjasama baru atau di sektor baru, Mbak Dina? Yang disoroti oleh Menteri Pertahanan kan bidang pertahanan ya. Untuk kabarnya ada produksi, entah produksi bersama atau pembelian, ini yang belum terlalu jelas. Drone ya. Teknologi drone dari Yordania, kelihatannya itu yang terbaru. Walaupun saya masih berpikir ya, Yordania itu kan sebenarnya bukan produsen senjata. Jadi ada pertanyaan besar di kepala saya, apakah ini sebenarnya Yordan sebagai broker, sehingga dan karena Yordan itu adalah mitra dekat bahkan sekutunya Amerika Serikat dan sangat dekat dengan Israel, apakah ini sebenarnya teknologi Israel yang sedang dibicarakan oleh Yordania, cuman bilangnya kita mau kerjasama dengan Yordania, itu satu pertanyaan juga. Oke, tapi Mbak Dina, tadi kan sambutannya dilakukan secara hangat sekali, berpelukan, kemudian satu mobil yang sama menuju istana. Anda melihat ini sebagai sekedar kunjungan balasan atau ada sesuatu yang lebih yang ingin ditujukan juga oleh Presiden? Hubungan mereka sudah puluhan tahun ya, bahkan most likely itu atau bisa dikatakan jauh sebelum Presiden Prabowo itu kemudian pergi dan diterima di Yordania pasca kejadian tahun 98 di mana jabatan beliau dicopot ya di militer Indonesia. Jadi kedekatan ini istilahnya antar keluarga elit, antara ningrat politiknya Indonesia dan Yordania itu sudah lama sekali terjalin. Menurut saya hubungan personal ini sangat kuat ya di antara mereka berdua. Dan artinya kalau memang ada kedekatan personal, tapi sejauh mana kedekatan personal ini akan berbuah juga untuk diplomasi antara Indonesia dan Jordania, Mbak Dina? Betul, itu pertanyaan yang bagus sekali. Karena
kalau dilihat ya kecenderungannya orang Indonesia ini atau pemimpin Indonesia, kita bisa jadi sangat akrab dengan pemimpin negara lain, tapi kebanyakan dalam kasus-kasus yang sebelumnya kedekatan itu tidak turun menjadi follow up komitmen. Jadi memang kita harus cermat betul melihat sistemnya dibangun atau tidak. Kalau dilihat dari kerjasama Indonesia dengan Yordan yang ditandatangani kemarin di bulan April, itu kan disampaikan misalnya Indonesia akan beli fosfat ya untuk kebutuhan pupuk di Indonesia. Saya sih belum lihat ada update baru bahwa hal itu dilaksanakan. Kemudian kerjasama pendidikan, kerjasama agama itu juga kelihatannya belum turun menjadi sesuatu yang konkret. Jadi apakah memang problemnya ini berarti di tataran menteri, kemudian di tataran pejabat lainnya itu yang ada di bawah tataran presiden itu nggak berfungsi ya, sehingga sistemnya itu missing link di tengah selalu. Artinya juga apa yang seharusnya dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo di pertemuan hari ini, Mbak Dina? Ada beberapa hal strategis yang kita bisa bicarakan terkait Yordania. Pertama tentu soal perdamaian di Palestina. Itu yang paling urgent, dan kalau dilihat dari narasinya Presiden Prabowo yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan, salah satu agenda yang mau dibahas adalah soal niat Presiden Prabowo mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina. Nah, kita tahu baru sebulan yang lalu, bulan Oktober, akhir bulan malah ya, tanggal 27 kalau saya nggak salah, itu si Raja Yordania menolak untuk membentuk pasukan perdamaian untuk mendukung rencana damainya Donald Trump. Nah, ini kan berarti ada yang miss nih di antara dua sahabat ini aja, itu pembicaraan mereka nggak klop. Mudah-mudahan ada dialog yang lebih jelas di sini, karena kalau menurut versinya Yordania, pasukan perdamaian dalam skema perserikatan bangsa-bangsa itu tugasnya adalah memperkuat polisi, memperkuat pasukan Palestina di lapangan. Jadi bukan untuk meneror atau menangkap atau apalagi menembak ya orang-orang yang dianggap mengganggu perdamaian. Mbak Dina, ini yang ya. Sorry, kita ini dulu juga sambil yang kan kita sama-sama melihat ini di layar kaca soal bagaimana Presiden Prabowo Subianto tadi menyambut kedatangannya dengan melakukan pelukan hangat, kemudian juga satu mobil. Bagaimana tapi makna kedekatan yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini menurut Anda? Ya itu tulus sih, kalau saya melihatnya mereka berdua memang sangat-sangat dekat secara pribadi. Dan yaitu bagaimana juga Presiden Prabowo bisa memanfaatkan kedatangan Presiden atau Raja Jordania? Saya sih merasanya wajib kalau mau ada follow up, di dalam ruangan pertemuan itu ada orang-orang yang memang punya kewajiban menurunkannya menjadi komitmen lanjutan. Jadi level menteri dan bahkan dirjen-dirjen ya di kementerian-kementerian terkait itu harus duduk bersama dan mencatat, kemudian tahu follow up-nya apa. Kalau pertemuannya itu hanya berdua saja, itu boleh dikatakan sulit lah. Siapa yang kemudian mencatat apa yang disepakati atau sudut pandang apa yang dipertemukan dalam pertemuan tertutup tersebut. Nah, Mbak Dina, ini kan juga Menhan Syafri Syamsuddin membocorkan soal salah satu agenda pertemuannya ini adalah membahas misi perdamaian di Gaza. Bagaimana kedekatan kedua negara akan bisa berdampak juga untuk perdamaian di Gaza atau kemerdekaan Palestina? Konteks terbaru itu adalah Amerika Serikat, Presiden Donald Trump sedang memaksakan satu resolusi baru di Dewan Keamanan PBB, di mana akan dibentuk atau Amerika Serikat minta didukung terbentuknya Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Donald Trump. Minta diberi waktu sampai tahun 2027 menjadi pemerintah transisi di Gaza. Ini jelas satu yang paling dekat, dan ini sudah ramai ya di luar sana bicara soal ini. Sekarang posisi Indonesia seperti apa, posisi Yordan seperti apa, tentu kita nggak bisa melepaskan kenyataan bahwa situasi di Gaza sama sekali belum kondusif meskipun sudah ada teriakan untuk ceasefire ya kemarin ya, gencatan senjata. Nggak berhasil kan intinya. Dan Yordan sudah mencatat ada puluhan orang yang luka-luka tambahan
gelombang ke-14 sejak Gaza itu pecah perang ya. Jadi artinya situasinya sama sekali belum kondusif. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Jadi akrab dari segi pribadi tentu harus kita turunkan menjadi sesuatu yang bisa berbuah nyata dalam situasi di mana penolakan-penolakan dari Israel ini masih sangat tinggi ya terhadap inisiatif perdamaian apapun. Bahkan dari pihak Amerika Serikat sendiri, jenderalnya kan sudah ada pemberitaan juga yang mengatakan mereka sangat merasa tidak pasti bahwa rencana Trump itu sebenarnya bisa membuahkan hasil. Oke, Mbak Dina, nanti kita bahas lagi, tapi kita sama-sama sedang melihat ini adalah visual iring-iringan sudah tiba di area Monumen Nasional atau Monas. Nantinya dari sini kendaraan yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordani Abdullah II bin Al Hussein akan dikawal oleh pasukan berkuda menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Jaraknya tidak jauh karena hanya seberang-seberangan, tapi ini menjadi salah satu kebiasaan baru dari Presiden Prabowo Subianto ketika menerima kunjungan kenegaraan ataupun kunjungan dari kepala negara. Raja Jordania Abdullah II bin Al Hussein tadi tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, disambut secara hangat dan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di bawah tangga pesawat Raja Jordania. Kita lihat sama-sama iring-iringan kemudian diikuti oleh pasukan berkuda. Raja Jordania Abdullah II bin Al Hussein dan Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan yang sama, kendaraan berplat Jordan, dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju ke area Istana Kepresidenan Jakarta. Kendaraan kenegaraan yang diiringi oleh pasukan berkuda menjadi rangkaian yang selalu dilakukan ketika Presiden Prabowo Subianto akan menerima tamu kenegaraan. Hari ini agendanya adalah menerima kunjungan kenegaraan dari Raja Jordania Abdullah II bin Al Hussein. Informasi terakhir, agenda di Istana Kepresidenan Jakarta akan diawali dengan pertemuan bilateral, kemudian kemungkinan juga akan dilanjutkan dengan tete-a-tete atau pertemuan empat mata, dan malam nanti akan dilanjutkan juga dengan agenda jamuan makan malam. Kita sapa lagi Mbak Dina. Mbak Dina masih bersama kami ya? Mbak Dina masih bisa dengar suara Cindy di studio, Mbak Dina? Masih Bang, masih Oke. bisa. Ya. Mbak Dina, ini kan juga sebenarnya memang menjadi rangkaian yang biasa dilakukan oleh Presiden Prabowo, yaitu dengan adanya sambutan yang begitu meriah ketika ada tamu kenegaraan yang hadir. Apa yang bisa kita lihat sebenarnya dari upacara yang dilakukan oleh Presiden ini? Jadi saya lihat ada banyak sekali pasukan berkuda yang diturunkan ya, dan kedua orang ini sama-sama gemar berkuda. Mereka berdua juga sama-sama punya latar belakang militer, sekolahnya bareng, dulu di Inggris juga, waktu kuliah sekolah militer di Amerika juga mereka bareng. Jadi bisa dibayangkan mereka berdua itu punya sejarah hubungan personal yang sangat-sangat dekat. Mungkin kalau kita semua mungkin membayangkan bahwa menjadi pimpinan itu hanya yang indah-indah aja gitu ya. Saya yakin sebenarnya mereka juga punya rasa sendiri, mungkin ketersendirian yang bisa di-share hanya di antara mereka. Jadi itu sebabnya mereka dekat satu sama lain. Tadi soal mobil berdua itu, sebenarnya kan itu melanggar protokol ya. Pada dasarnya kan mereka harus dipisah karena urusan perlindungannya dari pihak negara host itu juga ada aturannya sendiri. Tapi mungkin ini lagi ngetren karena di kejadian sebelumnya Presiden Donald Trump kan juga mengajak Putin satu mobil waktu di Alaska kan. Jadi ini ada tren baru mungkin. Dan ini juga kan terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Jordania ya Mbak Dina?